Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Dita Yustianisa, NIM D02222327. Baik, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas keempat mata kuliah etika profesi, di mana pertanyaannya yaitu yang pertama, jelaskan pentingnya etika dalam bisnis dan berikan contoh penerapan pada kasus di Indonesia. Yang kedua, jelaskan pelanggaran etika bisnis yang sering terjadi di Indonesia dan contoh kasus. Dan menurut saudara, saksi apa yang harus diberikan? Yang ketiga, bagaimana cara kerja bisnis dari kedua perusahaan ini, IBM atau Johnson & Johnson? Mengapa kedua perusahaan ini masih dikatakan menggunakan etika atau bisnis yang baik? Nah, menurut Wikipedia Indonesia 2014, etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Nah, etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja, pemegang saham, dan masyarakat. Oleh karena itu, etika bisnis adalah hal yang sangat penting dimiliki oleh setiap pengusaha, karena menjalankan bisnis tidak hanya berpacu pada hasilnya saja, tapi dalam prosesnya juga memerlukan adanya hubungan dengan pemangku kepentingan, di mana dalam hal ini diperlukan agar hubungan kerjasama dapat berjalan dengan baik. Untuk contoh penerapan pada kasus di Indonesia, saya mengutip jawaban pada jurnal pada web akademia yang ditulis oleh Dahlia Jamilah dengan judul Contoh Perusahaan yang Menerapkan Etika Bisnis. Nah, contoh perusahaan yang menerapkan etika bisnis yaitu pada Pos Indonesia, di mana Pos Indonesia ini menjadikan media massa sebagai mitra dan alat promosi untuk membangun citra yang baik dengan memberikan informasi yang relevan dan berimbang kepada media massa serta menerima dan menindaklanjuti kritik-kritik membangun yang disampaikan melalui media massa, namun tetap memperhatikan aspek biaya dan risiko, dan mengundang media massa untuk mengekspos berita tentang perusahaan. Nah, yang kedua, Pos Indonesia ini menjalin kerjasama yang baik dan berkelanjutan dengan organisasi profesi untuk memperoleh informasi perkembangan bisnis. Dia mendapatkan peluang bisnis dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan menerapkan standar-standar yang ditetapkan organisasi profesi serta memberikan perlakuan yang setara terhadap organisasi profesi. Untuk jawaban nomor 2, saya mengutip dari web tambahpintar.com, di mana dari web itu saya mendapatkan bahwa pelanggaran etika bisnis dapat menyebabkan kerugian finansial, merusak reputasi perusahaan, dan mengurangi kepercayaan pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan harus menghindari pelanggaran etika bisnis dan memastikan bahwa mereka mematuhi prinsip-prinsip etika bisnis. Menurut ahli etika bisnis John Smith, ketika pelanggaran etika bisnis terjadi, hal itu dapat merusak reputasi perusahaan dan kepercayaan pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki kebijakan yang jelas untuk menghindari pelanggaran etika bisnis dan memastikan bahwa pelanggaran yang terjadi ditangani dengan tepat. Meskipun etika bisnis adalah hal yang penting, namun tidak selalu para pelaku bisnis mematuhinya. Buktinya, masih ada kasus etika bisnis atau pelanggaran yang terjadi terkait pelaksanaannya. Salah satu contohnya yaitu kasus etika bisnis PT Megasari Makmur. Nah, kasus etika bisnis ini datang dari PT Megasari Makmur dengan produk terkenalnya adalah obat nyamuk merek Hit. Terjadi kasus bahwa produk ini melanggar, di mana dalam produknya terkandung zat aktif proposur dan diklorfos. Nah, zat ini adalah salah satu bentuk pestisida.
Pihak kesehatan menilai jika zat tersebut sangat berbahaya bagi sistem kekebalan manusia. Bahkan dapat menyebabkan keracunan pada darah apabila terhirup terlalu banyak. Dilihat dari moral dan kejujuran, produksi HIT telah melanggar sehingga harus ditarik dari peredaran. Dalam hal ini, pihak yang disalahkan dan harus bertanggung jawab adalah perusahaan yang memproduksi produk tersebut. Karena perusahaan ini telah dikenakan pelanggaran dan dikenai pasal berlapis, diantaranya dikenakan pasal 4 tentang hak konsumen, pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha, pasal 8 tentang larangan pengusaha melanggar standar bahan baku, dan pasal 19 tentang pengusaha yang harus ganti rugi atas tindakannya yang keliru. Sebagai tindakan penyelesaian terhadap kasus etika bisnis ini, pihak perusahaan telah meminta maaf dan juga menarik seluruh produk obat nyamuk tersebut di pasaran. Kemudian pada tanggal 22 September 2006, perusahaan mengeluarkan kembali produk HIT aerosol yang baru, di mana produk yang baru ini telah memperoleh perizinan karena diproduksi sesuai dengan ketentuan produk yang baik untuk dipasarkan. Baik, untuk jawaban nomor 3, yang pertama saya akan membahas tentang perusahaan IBM. Nah, saya mengutip dari web IBM itu sendiri, di mana cara kerja IBM yaitu adalah perusahaan teknologi informasi multinasional yang berfungsi pada layanan konsultasi perangkat keras atau perangkat lunak dan solusi cloud. Nah, yang kedua, mereka menyediakan layanan konsultasi, pengembangan perangkat lunak, dan membangun infrastruktur teknologi untuk klien di seluruh dunia. IBM juga terlibat dalam riset dan pembangunan teknologi baru. Nah, etika dari bisnis IBM ini adalah IBM ini telah lama dikenal karena komitmen mereka terhadap etika bisnis. Yang kedua, mereka memiliki pedoman perilaku bisnis yang mengatur bagaimana karyawan dan pemimpin perusahaan harus berperilaku. Yang ketiga, IBM mendukung keberagaman, lingkungan kerja yang inklusif, dan tanggung jawab sosial. Dan yang terakhir, mereka juga berinvestasi dalam inovasi dan riset untuk masa depan. Nah, untuk perusahaan selanjutnya yaitu Johnson & Johnson. Nah, cara kerja dari perusahaan Johnson & Johnson ini adalah di mana perusahaan produk perawatan kesehatan terbesar di dunia. Mereka menghasilkan berbagai produk termasuk obat-obatan, perawatan kulit, perawatan medis, dan produk kesehatan lainnya. Nah, Johnson Johnson ini juga memiliki rantai pasokan yang kompleks dan beroperasi di berbagai negara. Nah, mengapa sih perusahaan ini menerapkan etika bisnis? Karena perusahaan ini memiliki pedoman perilaku bisnis yang menetapkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh karyawan dan pemimpin. Mereka berkomitmen untuk memberikan produk berkualitas tinggi, menghormati keberagaman, dan mendukung kesejahteraan karyawan. Nah, yang terakhir, Johnson & Johnson juga berkontribusi pada kesehatan masyarakat secara global. Itulah tadi tugas keempat saya pada mata kuliah etika profesi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.